Kita percaya bahwa kita telah berada di zaman yang akhir. Kita pun tahu bahwa setelah zaman gereja adalah zaman kerajaan. Mata Tuhan terarah pada kerajaan. Tuhan sungguh-sungguh berusaha untuk mendatangkan kerajaannya, dan gereja adalah untuk kerajaannya. Setelah kita nampak posisi kerajaan di dalam tujuan kekal Tuhan, kita pun rindu untuk nampak kerajaan segera datang. Kita rindu untuk melihat semua anak Tuhan bekerja sama dengan Tuhan untuk segera mendatangkan kerajaannya. Dengan menerima lebih banyak terang yang baru, kita menjadi lebih bersemangat untuk kerajaan Allah. Dalam Matius pasal 24 ayat 14 dituliskan, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dalam ayat ini, kita melihat hubungan antara pemberitaan Injil kerajaan dan datangnya akhir zaman. Banyak pertentangan yang dapat muncul dari ayat ini, tapi kita tidak ingin memperdebatkan apapun di sini. Namun kita dapat berbicara tentang terang yang telah kita terima. Kata kesudahan mengacu pada akhir zaman ini. Kita menyebut zaman sekarang ini sebagai zaman Roh Kudus, zaman gereja, zaman kasih karunia, dan zaman Injil. Tuhan Yesus berkata bahwa hanya setelah Injil kerajaan diberitakan, akhir zaman akan datang. Dengan kata lain, Injil kerajaan harus menyebar sebelum kerajaan itu datang. Tuhan membicarakan tentang kondisi yang diperlukan agar zaman ini segera berakhir dan kerajaannya datang. Tuhan juga menubuatkan tentang situasi menjelang akhir zaman ini dan kedatangan kerajaannya. Memang bila zaman ini akan berakhir, anak-anak Tuhan harus bersaksi lagi untuk Injil kerajaan. Di akhir zaman ini kita harus melihat bangkitnya Injil kerajaan. Banyak orang ingin membedakan antara Injil kerajaan dan Injil kasih karunia. Sebenarnya kita tidak perlu membedakan hal ini. Tetapi bila kita berpikir harus ada perbedaan, kita dapat mengatakan bahwa Injil kasih karunia adalah khusus untuk orang-orang berdosa, sedangkan Injil kerajaan terutama bertujuan untuk menangani setan. Injil kasih karunia mengacu pada dosa dan berkat, sedangkan Injil kerajaan mengacu pada penindasan pada iblis. Hari ini ada banyak pemikiran tentang kerajaan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Kerajaan itu berarti banyak hal, tetapi apa yang Tuhan katakan di sini adalah arti yang paling penting. Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan adalah pengusiran setan, yaitu kegiatan Roh Allah mengusir setan. Ini adalah arti yang tepat dari kerajaan. Salah satu kekurangan besar dalam eksposisi Alkitab hari ini adalah tentang Allah maut. Dalam bekerja, berpikir, dan berbicara, gereja sering lupa bahwa satu-satunya musuh adalah iblis. Tuhan telah memilih gereja untuk melawan iblis dan membawa kerajaan Allah. Inilah sebabnya saat pertama kali gereja disebut dalam perjanjian baru, yaitu dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, gereja dikaitkan dengan Allah maut. Kerajaan akan berlangsung 1000 tahun. Beberapa ayat pertama dalam Wahyu pasal 20 memberitahu kita bahwa inilah saatnya iblis akan diikat dan dilemparkan ke jurang maut. Ini akan menjadi saat di mana iblis paling dipermalukan. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Hanya mereka yang berdosa yang perlu dihakimi. Di masa yang akan datang, gereja akan menghakimi para malaikat yang telah berbuat dosa, yaitu para malaikat yang bersama iblis memberontak melawan Allah. Mereka adalah pemerintah dan penguasa hari ini, raja-raja yang ditulis dalam Daniel pasal 10 ayat 13. Tuhan berkata bahwa kita akan menghakimi mereka. Kita akan menghakimi mereka
ketika Kristus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Kerajaan adalah waktu di mana iblis berada di jurang maut. Kerajaan adalah waktu di mana pemerintah dan kekuasaan dihakimi. Kekuatan Allah maut dihancurkan pada zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan, iblis dan semua pengikutnya akan dilemparkan ke dalam lautan api, dan iblis akan dipermalukan, serta akan menghabiskan 1000 tahun dalam jurang maut. Ini akan menjadi waktu kehancuran bagi kerajaan iblis. Ini juga akan menjadi waktu anak-anak Tuhan dibenarkan, saat di mana salib Tuhan akan menang dengan mutlak. Ini adalah waktu di mana tujuan Tuhan yang berkenaan dengan iblis, yang telah ditetapkan dari semula, akan digenapi. Ini adalah zaman kerajaan. Di kerajaan ini, iblis tidak memiliki kuasa lagi. Injil kerajaan surga tidak lain adalah Allah yang saat ini telah memerintah di surga, juga sepenuhnya memerintah di bumi, dan sepenuhnya mengusir penguasa dunia ini, bersama dengan utusan-utusannya dan roh-roh jahatnya, sehingga Kristus dan gereja dapat memerintah atas nama Allah. Injil kerajaan secara khusus ditujukan pada kuasa kegelapan. Saat Tuhan Yesus pertama kali memberitakan Injil kerajaan surga, semua pekerjaannya ditujukan untuk melawan kuasa kegelapan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dia menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Pengusiran setan tentu melenyapkan kuasa kegelapan. Sedangkan tentang penyembuhan, kisah para rasul mengatakan, yaitu menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Bila kita mempelajari Injil dengan seksama, kita akan melihat bahwa sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus menghancurkan pekerjaan iblis. Bila kita ingin melihat kerajaan Tuhan datang, sehingga pemerintahan Tuhan dinyatakan di dunia ini, dan iblis serta pemerintahannya disingkirkan, kita harus berdiri untuk bersaksi bagi Injil kerajaan surga. Dengan kata lain, kita harus bersaksi tentang kemenangan salib Kristus. Kita harus menyatakan bahwa Kristus telah menghakimi raja dunia ini, bahwa Kristus menang dengan mutlak, bahwa kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah milik Kristus, dan bahwa iblis yang tidak punya tempat lagi di zaman sekarang mendudukinya secara tidak sah. Setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus telah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah masuk ke dalam kerajaannya yang terkasih. Kita harus memberitakan Injil kerajaan surga, Injil pengusiran setan, Injil kekalahan iblis, dan Injil kehancuran kerajaan maut. Kesaksian semacam ini akan mengakhiri zaman ini. Zaman ini adalah zaman gereja, karena gereja hanya muncul di zaman ini. Tetapi pada saat yang sama Alkitab menyebut zaman ini sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia, angkatan yang sesat dan tidak percaya, angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Tujuan Tuhan adalah mengakhiri zaman ini. Tuhan ingin agar akhir zaman segera datang, agar kerajaannya dapat datang. Namun anak-anak Tuhan memiliki tugas untuk dilakukan. Anak-anak Tuhan harus bekerja sama dengan Tuhan untuk mengakhiri zaman ini. Doa adalah salah satu cara, tetapi kesaksian juga sangat diperlukan. Kita harus berdiri teguh untuk kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita harus bersaksi untuk pemerintahan Tuhan kita. Kerajaan antikristus akan datang sebelum kerajaan Kristus. Kita harus bersaksi untuk kerajaan Kristus sebelum datangnya antikristus. Kita harus mengakhiri zaman ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal di zaman ini. Hanya ada satu Injil yang sesuai untuk zaman ini. Tuhan ingin kita memberikan perhatian khusus pada hal ini. Penekanan Tuhan di zaman ini adalah untuk pengusiran setan dan kemenangan putranya. Bila kita tidak satu dengan Tuhan dalam hal ini, dan kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan perhatikan, tidak peduli berapa banyak perkara yang telah kita lakukan,
Kita tidak menggenapkan kehendak Tuhan yang kekal. Kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang sesuai dengan zaman ini. Tuhan perlu mendapatkan sekelompok orang yang menaruh perhatian padanya, yang akan bekerja sama dengannya, yang akan mengakhiri zaman ini, dan yang akan membawa kerajaan Tuhan datang. Bila orang Kristen berpikir bahwa tanggung jawab utama mereka di dunia ini hanyalah menyelamatkan jiwa, mereka belum nampak tujuan Tuhan yang tertinggi. Mereka harus menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mengakhiri zaman dan mendatangkan kerajaan Allah. Tanggung jawab terbesar orang Kristen adalah untuk menghancurkan musuh Tuhan, bersama dengan semua kekuatan kegelapan. Semua pekerjaan mereka harus memiliki hal ini sebagai tujuan akhir. Doa bukan sekedar untuk berdoa saja. Doa adalah untuk menyebabkan kerugian pada iblis. Menyelamatkan jiwa bukan untuk sekedar menyelamatkan jiwa. Hal ini juga untuk memberi kerugian pada iblis. Kita tidak boleh melupakan kerajaan saat menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka yang selalu mengutamakan kerajaan Tuhan, yang menyentuh kehendak Tuhan dan menggoyahkan musuhnya, adalah hamba yang paling berguna di tangan Tuhan. Dalam hal ini sekali lagi kita melihat kerjasama Tuhan dan manusia. Tuhan menginginkan akhir zaman akan datang. Tetapi bila anak-anak Tuhan tidak bekerja sama dengan Tuhan untuk menentang zaman ini dan mendesak agar kerajaan Allah segera datang, Tuhan lebih suka menundanya. Ketika anak-anak Tuhan benar-benar membenci kondisi zaman ini dan benar-benar mendambakan akhir zaman dan datangnya kerajaan Allah, Tuhan akan bangkit untuk bekerja. Saat anak-anak Tuhan bangkit bersaksi bagi Injil Kerajaan Surga, mereka akan menginginkan apa yang Tuhan inginkan dan membenci apa yang Tuhan benci. Kehendak mereka akan menjadi satu dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan bangkit untuk bekerja. Kita tidak seharusnya berpikir bahwa akhir zaman akan datang dengan sendirinya. Bila kita menolak kehendak Tuhan, mungkin kita akan menghalangi kehendaknya. Tuhan sedang menunggu mereka yang bersatu dan siap bekerja sama dengannya, sehingga Dia dapat mengakhiri zaman ini. Apakah kita mau berbagian di dalam pekerjaan yang begitu besar ini? Tuhan memberkati.